Ya, sebelumnya selamat pagi. Ya, buat kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Dila. Saya angkatan kedua dari SMA Selamat Pagi Indonesia. Saya masuk di tempat ini tahun 2008 dan saya memutuskan untuk stay di tempat ini sudah terhitung 13 tahun. Dan yang saya rasakan kenapa saya tetap stay di sini karena saya nyaman. Dan besar harapan saya adalah saya bisa terus mengembangkan UPL kami ini untuk bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak yang ada di Indonesia. Dan sungguh setelah mendengar semua berita yang tersebar yang sudah mencoreng nama baik tempat ini, saya pribadi sangat sedih dan juga kaget karena sepanjang saya tahu di tempat ini tidak pernah ada seperti itu dan semua berita yang tersebar tidak benar. Dan yang saya rasakan selama 13 tahun saya ada di tempat ini, dari hari pertama hingga saat ini, saya sangat sukacita berada di tempat ini, sangat senang berada di sini, dan juga yang selalu pembina kami berikan, guru-guru, itu adalah cinta tanpa syarat untuk kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih. Mungkin ada yang pelajar? Silakan. Siapa? Oh, Rosi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rosi. Rosi berasal dari Kota Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, sekarang Rosi baru lulus dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia tahun ini. Di sini akan sedikit Rosi sampaikan. Jadi selama Rosi dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, pertama Rosi merasa sangat bersyukur sekali karena Rosi diberikan kesempatan untuk bisa belajar banyak hal di tempat ini. Apalagi perbedaannya di Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan juga sekolah di luar, di sini bukan hanya sekedar bisa belajar tentang akademis, tetapi tentang praktek pun kita belajar banyak hal gitu. Nah, terutama pada entrepreneurship yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, di sini Rosi bisa menggali bakat Rosi bisa lebih percaya diri, lebih bisa tahu tentang banyak hal yang bukan hanya Rosi bisa pelajari satu atau dua saja, tetapi para pembina pun memberikan banyak kesempatan untuk Rosi bisa belajar banyak hal di tempat ini. Dan jujur selama Rosi berada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, Rosi merasakan banyak sekali perubahan, dan selama Rosi pulang pun banyak keluarga Rosi yang mengatakan, oh kamu udah pinter ini gitu. Tapi dari sini bukan hanya itu untuk Rosi sendiri, tetapi Rosi sharingkan kepada teman-teman Rosi juga yang ada di rumah gitu. Jadi Rosi benar-benar sangat bersyukur karena bisa bersama-sama belajar, bukan hanya sekedar dengan teman-teman Rosi kayak yang di rumah, contohnya Rosi bersama dengan teman-teman satu daerah ya, tapi di sini Rosi bisa belajar banyak hal, dan terutama pada toleransi kita bisa belajar banyak. Selain itu juga pada teman-teman yang mungkin berasal dari Papua, dari Kalimantan gitu, dari Jawa Timur juga. Ini baru kali ini Rosi berada di Jawa Timur, dan benar-benar Rosi sangat bersyukur sekali karena di sini Rosi bisa menggali bakat Rosi, bisa belajar banyak hal, dan bisa membahagiakan keluarga juga, terutama meringankan beban keluarga. Nah, itu yang Rosi rasakan di tempat ini, dan Rosi sangat sukacita. Jadi sampai sekarang pun Rosi bisa melakukan aktivitas Rosi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia dengan semaksimal mungkin, dengan baik, dan selalu care juga dengan teman-teman semuanya seperti biasa gitu. Jadi tidak ada beban sama sekali. Justru sangat senang di masa-masa seperti ini juga Rosi bisa lebih berteman dengan teman-teman yang lebih dalam lagi, bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jadi tidak ada batasan dari pembina untuk belajar banyak hal gitu. Itu yang Rosi mau sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Toba. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Toba Irawan dari Trenggalek. Nah, Toba ini di sini mau sharing apa saja yang didapatkan di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Sebelumnya awal saya masuk ke sini itu Toba itu merasa kayak pendiam, kayak takut akan ketemu orang. Tapi semenjak di sini kita dikembangkan untuk belajar berani berkomunikasi. Contohnya salah satunya saya di sini diajak untuk
apa yang kamu mau pelajari di sini diberikan. Seperti jam-jam biasanya, contohnya kalau saya bersekolah, setelah bersekolah kita dikasih waktu, kamu mau belajar apa. Dan di sini kita diberikan kesempatan yang bebas. Karena kan di sini juga Toba yang rasakan dapat berbagai macam pembelajaran. Salah satunya komunikasi di dalam bidang marketing. Saya juga belajar untuk bagaimana mengoperasikan Zoom dan yang lain-lainnya. Nah, dan juga Toba pun di sini tuh bersyukur bisa membantu keringanan orang rumah. Contohnya karena saya kan yatim, jadi kan yang di rumah itu hanya ibu dan adik. Nah, yang dimana ketika Toba bersekolah di sini itu sangat meringankan sekali beban orang tua. Nah, kebetulan juga Toba di sini selama 2 tahun, saya di sini pun tidak diminta biaya sama sekali. Jadi di sini tuh benar-benar gratis, dan juga untuk kesehatan dan yang lain-lainnya, Toba pun juga diberikan kesempatan. Contohnya juga hari itu kita di Sekolah Selamat Pagi Indonesia diadakan lomba untuk mengikuti duta wisata di Kota Batu. Hampir semua apa yang saya ikuti, contohnya beli baju, beli apapun, itu didanai dari sekolah. Jadi saya pun di sini untuk mencoba hal baru pun tidak takut, karena kan kemurahan Tuhan di sini sangat mensupport untuk pembelajaran sekolah kami. Dan juga setelah saya di sini, saya belajar banyak dan saya merasa perubahan hal yang besar. Yang dulu saya darinya pendiam, sekarang saya jadinya ya berani untuk berkomunikasi, seperti itu.